Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ayyuhal hadirun sidru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Malam ini kita memulai lanjutan dari pengajian kita pada malam Rabu yang lalu, yaitu berhubungan dengan keagungan syariat Islam. Kita sudah menerangkan hal ini penting kita ketahui sehingga kita di dalam menjalankan syariat Islam ini benar-benar merasa senang, tenang dan bahagia. Dan sekaligus kita juga telah menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang ingin melaksanakan ajaran petunjuk Allah ini dengan sepenuh hati. Dengan demikian akan diberi balasan pada negeri yang kedua, yaitu negeri akhirat. Karena bagi kita ini ada dua negeri, dua masa, yaitu pertama masa di dunia yang sering disebut dengan masa mempersiapkan amal, dan yang kedua adalah masa akhirat, masa untuk memperoleh hasil yang telah kita kerjakan. Dan balasannya pun juga beragam. Yang di neraka tempatnya ada yang neraka standar, meskipun bahayanya luar biasa, pedihnya luar biasa. Dan ada juga yang neraka yang paling dalam, yaitu neraka bagi orang-orang terutama yang mengingkari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berkenaan dengan di negeri yang kedua, yaitu berhubungan dengan surga. Surga juga adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang taat selama dalam hidup di dunia ini. Dan kepada mereka juga bertingkat-tingkat surganya dan sesuai dengan amal yang dipersiapkan ketika hidup di dunia sebagai madra'atul lil akhirah, yaitu tempat bercocok tanam untuk memetik hasilnya ketika berhadapan dengan negeri yang kedua. Yang menjadi permasalahan sekarang yang perlu dicermati siapa saja tanpa kecuali, bahwa negeri yang kedua ini adalah suasananya dahsyat dalam segala hal. Tidak hanya kita berada pada negeri kedua seperti negeri yang pertama di dunia ini, tapi benar-benar akan memperoleh akibat yang tidak kita sangka-sangka. Tidak ada kecuali semua orang ketika berhadapan dengan alam akhirat itu selalu menginginkan untuk dipulangkan ke negeri dunia. Kenapa? Karena merasa telah menyesal tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Bahkan kalau di dalam ayat dinyatakan
Satu di antaranya yang ditonjolkan yaitu tidak bersedekah. Jadi dipulangkan ke dunia ini untuk ingin menyumbang dalam berbagai bentuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sekarang melihat kondisi kita, kondisi saudara kita, kondisi negeri kita, bahwa dalam kegiatan ibadat ini kondisi adalah berbeda-beda. Ada yang dalam ibadat kita sudah dianggap pas atau bisa disebut sudah ada nilai positif, baik. Tapi ada juga dalam pengamalan melakukan tugas kita di dunia ini adalah tidak sempurna. Bahkan ada yang ibadat justru akan dicampakkan ke neraka, yaitu orang-orang yang tidak bersahaja dalam melakukan salat. Wailul lil musallin, yaitu neraka kepada orang-orang yang melakukan salat. Siapa? Orang yang lalai dalam salatnya, yang tidak serius, tidak bersahaja, asal saja sudah dilakukan. Maka inilah salah satu yang perlu kita cermati. Jamaah yang berbahagia, juga kita di dalam hidup ini adalah ada yang belum sepakat, belum kompak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah lain, kita belum meningkat dari hari ke hari. Bahkan kadang-kadang ada yang awalnya sangat baik tapi ujung-ujungnya sudah lalai, tidak berkembang. Maka inilah harapan kita semua. Kami ingin mengajak, marilah kita mempersiapkan diri selama hidup ini, terutama beribadat dengan baik, sehingga kualitas ibadat kita layak mendapat balasan yang setimpal, dalam arti yang sangat lumayan, dengan berbagai keistimewaan yang sengaja Allah mempersiapkan kepada kita. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini tentu saja harus kita membaca kondisi sekarang. Pertama, dalam hubungan kita sesama, yaitu ukhuwah Islamiyah yang masih rapuh. Masih apalagi ada amalan-amalan yang berbeda. Ketika amalan yang berbeda akan menjadi lahan pertengkaran, lahan perselisihan. Bahkan tidak jarang antara satu dengan lain saling menghujat dan sebagainya. Yang tentunya ini kita semua sepakat, tidak masanya lagi. Kalau kita ingin meraih yang terbaik untuk persiapan kita di negeri yang kedua nanti. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja tidak semua kita anggap negatif. Karena dalam hidup ini ada yang sifatnya positif, dilihat dari perkembangan zaman. Misalnya masalah bidang agama, bidang ibadah. Jadi dewasa ini ibadat masyarakat itu sudah lebih banyak dibanding masa lalu. Bahkan masjid-masjid banyak yang dibangun dan bangunannya indah-indah. Jamaah juga seperti sudah mulai berlomba-lomba untuk menjadikan rumah Allah tempat ibadat yang tenang. Ini adalah sesuatu yang positif. Bahkan kalau orang luar datang ke Aceh,
berkata bahwa Aceh ini di mana-mana masjid. Beberapa kilometer kita datang sudah masjid lagi dan sebagainya. Demikian pula mereka juga mengatakan juga sama dengan warungnya. Warungnya juga di mana-mana ada. Ada tamu yang datang ke Aceh, jadi rupanya minum tidak sekali di jalan ketika ada bertugas ke Aceh. Demikian pula dalam sarana pendidikan dan sebagainya juga sudah lebih maju dibandingkan dahulu dengan tempatnya yang sederhana dan sebagainya. Akan tetapi ini semua tidak seimbang, tidak sejalan dengan kondisi umat itu sendiri. Yang pertama-tama kita sekarang dianggap dalam penelitian orang luar bahwa kita umat Islam tidak disiplin. Bahkan masjid banyak tapi tidak tertata dengan baik, tidak bersih, apalagi WC-WC dan sebagainya seperti berkesan, seperti tidak dianggap penting dan sebagainya. Demikian pula dalam kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah kita, masjidnya memang banyak dan ada, tetapi pengunjungnya yang masuk ke masjid itu adalah terbatas. Terbatas disebabkan karena pengaruh daripada iman masyarakat itu sendiri tidak bertambah lebih baik. Maka inilah yang perlu diperbaiki ke depan, bagaimana supaya orang Islam terutama di negeri kita ini, termasuk Indonesia secara umum, benar-benar menjadi contoh. Karena apalagi di Aceh, karena Aceh dianggap adalah negeri syariat. Islam datang bukan saja di Indonesia, tapi di Asia dianggap daerah pertama masuk Islam. Maka wajarlah pada masa zaman modern sekarang ini, kita ini menjadi pionir dalam rangka memajukan bidang agama. Dan kita harus menutup mata memperhatikan lingkungan kita yang tidak harmonis. Kalau kita sekarang menyimak kondisi bangsa kita ini cenderung seperti terpecah, yang sehingga antara satu dengan lain seperti lebih cenderung untuk tidak bersahabat. Bahkan yang menjadi heran, yang baik pun dilakukan, tetap dicari kelemahannya. Ini pertanda bahwa kita tidak matang. Iman kita ini masih goyang, masih rapuh. Dan kondisi yang seperti ini adalah hampir merata di mana-mana. Maka disebutkanlah oleh orang luar bahwa Indonesia ini banyak orang Islam. Tujadul Muslim wala tujadul Islam. Banyak orang Muslim, akan tetapi sedikit Islamnya. Artinya dalam pengamalan agama masih sangat rendah. Demikian pula dalam kondisi kualitas kita, yang sebenarnya diukur dari kualitas karena dibandingkan dengan agama lain, terutama bidang pendidikan. Karena kami pernah berkecimpung dalam bidang pendidikan, maka ternyata orang lain 20% apabila ada sesuatu yang diuji atau dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, maka ternyata yang lulus adalah orang dari luar Islam. Jadi berbalik,
yang 20 menjadi 80%, yang 80% menjadi 20%. Meskipun sekarang sudah mulai berubah. Perubahan ini terjadi dengan gerakan Bapak Habibie, yaitu membangun kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas hidup, merupakan program ijmi waktu itu. Bahkan juga pendidikan juga ada yang khusus dibangun. Tidak hanya seperti pendidikan yang berkembang sekarang, tetapi pendidikan yang ilmunya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Maka di sana diajarkan mafikib, matematik, fisika, biologi, kimia. Dan ini ada sekitar 30 dulunya 30 pesantren di Indonesia. Termasuk di Aceh ada 2. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dikembangkan pada tempat-tempat lain. Jamaah yang berbahagia, kelemahan-kelemahan yang perlu kita simak juga adalah kita di Aceh ini lambat menyikapi perubahan, bahkan tidak mudah menerima perbedaan, sehingga kadang-kadang sebenarnya tidak permasalahan dengan perbedaan itu, karena bukan masalah pokok, tapi kita menganggap pokok ini adalah terikat dengan wawasan kita, wawasan keagamaan kita. Kenapa wawasan keagamaan kita ini seperti ini? Karena kita belum memberdayakan kurikulum yang cocok dengan tujuan zaman, cocok menurut nilai Islam, dan dibutuhkan juga oleh zaman. Artinya ilmu yang diajarkan mampu menjawab kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang selama ini semboyannya memang kita mengharapkan kita supaya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Justru kalau kita mendengar khatib-khatib akan mengatakan bahwa agama kita ini sempurna, siapa yang menjalankan dengan baik di bidang pendidikan dan lain-lain, kita akan memperoleh sukses dunia dan akhirat, atau yang istilah lazim disebut dengan kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Akan tetapi kalau kita simak, kalau kita cermati apa yang dialami oleh umat, ternyata kita belum memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Masih ada tantangan-tantangan, lebih-lebih dalam masalah bidang ekonomi pada musim Covid ini. Musim Covid ini sangat mengganggu. Bahkan kita sedih, banyak pendidikan yang seperti tidak berkembang karena tidak ditunjang oleh dana yang memadai. Maka karenanya jamaah yang berbahagia menyikapi itu semua. Maka ada sebuah istilah dalam agama, yaitu harus peka membaca kebutuhan yang berkembang sekarang. Membaca kebutuhan bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip ajaran kita, tetapi berkembang di sini kebijakan yang ditempuh adalah kebijakan-kebijakan yang mampu memilih dan memilah mana yang harus diutamakan dan mana yang boleh ditinggalkan. Karena selama ini umat Islam tidak peka apa yang diperlukan dan sebagainya. Yang sehingga kadang-kadang dalam masalah kecil menjadi besar, sementara masalah besar seperti disia-siakan. Dalam pandangan agama, terutama dalam bidang syariat Islam, itu disebut dengan maslahah. Jadi maslahah, ada kita hidup ini, ada yang diutamakan adalah kebijakan berupa kemaslahatan. Karena dalam prinsip agama itu ada 2,
ada maslahah, ada mafsadah. Jadi ini kedua-duanya selalu berbaringan dan selalu dijumpai. Bahkan ada yang keduanya berkumpul, ada masalah, ada mafsadah. Ada mafsadah, keburukan berdiri sendiri, ada masalah juga berdiri sendiri. Ada orang yang lebih cenderung melakukan yang merusak, tapi ada juga sebahagian yang melukakan kebaikan. Jamaah yang berbahagia, inilah sebenarnya rahasia daripada Allah menciptakan manusia di dunia ini. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ketika Allah mengatakan kami akan kepada malaikat, kami akan menciptakan manusia di bumi. Malaikat membantah, malaikat seperti memberi pendapat, artinya pendapat bahwa itu kurang layak manusia diciptakan di dunia, karena profil manusia adalah suka berbuat kerusakan, suka melakukan kejahatan, bahkan adalah suka menghilangkan nyawa, yasfikud dima. Jadi dengan demikian profil dasar manusia ini adalah memiliki potensi untuk merusak dan memiliki potensi untuk kebaikan. Maka karenanya kepada kita dianjurkan harus mampu memilih dan memilah. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini ilmu pengetahuan sudah luas dan sebagainya. Tidak perlu lagi kita sibuk dalam hal-hal yang menyebabkan kita semakin mundur. Di antaranya adalah dengan salah menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat di sama kita. Maka karenanya di dalam agama itu ada beberapa kaidah. Mungkin kaidah ini sebagai acuan atau pedoman kita sementara bagaimana cara memilih dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama-tama contohnya adalah al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Kemaslahatan umum diutamakan dari kemaslahatan pribadi. Dalam hidup kita ini ada dua arahnya, arah untuk memperoleh kebaikan umum dan ada juga yang untuk semata-mata kepentingan pribadi. Kalau berhadapan di antara keduanya, maka yang diutamakan adalah kepentingan umum. Karena dalam umum itu ada juga khususnya dan akan dinikmati oleh orang banyak. Sebaliknya kalau kepentingan khusus itu sifatnya pragmatis, sementara saja, dan bisa saja tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh umat banyak. Mungkin hal ini mungkin cenderung seperti dalam kondisi sekarang menghadapi pemilihan ini menghadapi musim politik, masa-masa yang kita dipanggil untuk memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, memilih pimpinan baik kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Maka dalam hal ini kita harus mampu melihat mana yang kepentingan umum, mana yang sifatnya pribadi. Maka tidak salah pada zaman ke depan ini mungkin untuk kepentingan pribadi lebih menonjol. Artinya ada politik uang. Jadi politik uang artinya orang minta dipilih dengan dibantu. Bahkan banyak orang tidak melihat siapa yang sebenarnya. Yang penting dalam pemilihan kita mendapat kesempatan memperoleh uang. Jadi walaupun nanti akan rugi karena orang tidak mampu atau tidak mewakilinya,
atau hanya mewakili sesaat saja, tidak mampu merubah wajah negeri kita ini kepada yang lebih maju. Jamaah yang berbahagia, di sinilah sebenarnya terikat kepada panggilan iman. Panggilan iman, kalau kita memang tidak layak, apalagi tidak bisa mengurus, apalagi hanya sekedar menduduki jabatan dengan gaji yang banyak, itu adalah keliru besar, karena tidak ada manfaat kepada umum. Dan ini juga sesuai dengan kaidah selanjutnya, al-maslahatud daimah muqaddamatun ala maslahatil aniyah wa dhaifah. Kemaslahatan yang berkelanjutan, kebaikan yang dirasakan manfaatnya terus menerus, itu diutamakan dari kemaslahatan yang sifatnya sementara. Sementara yaitu dengan memilih kita mendapat uang, mendapat fasilitas dan sebagainya. Maka tidak salah pada musim-musim nantinya orang akan menjual bermacam-macam yang dimilikinya dalam kekuasaannya dan sebagainya. Maka karenanya dalam pandangan Islam kita harus mampu memilah. Ini adalah hal penting, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akibatnya besar sekali, yang ruginya lama sekali. Jadi hanya dengan sementara kita salah berfikir, salah bertindak, menyebabkan akan merugikan banyak. Jadi karenanya di dalam pandangan agama itu ada istilah, yaitu kepentingan umum, kemaslahatan, maslahatul maslahah. Kemaslahatan adalah salah satu sumber hukum. Menurut banyak mazhab sumber hukum, yang maslahah itu bisa menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi. Idza ta'aradal mufsidatani ruya azuma mufsidan. Dan juga bila kita berjumpa dengan dua masalah yang kedua-duanya tidak baik, ini bagaimana sikapnya? Bagaimana sikapnya? Jadi akhirnya dalam hadirannya ruya azuma mufsidan, dipelihara yang lebih dijaga, yang lebih banyak rusaknya apa? Bukan sekedar pilih sementara, pilih cepat yang sehingga tidak pernah dipikirkan akibatnya. Ini adalah banyak. Bahkan ini adalah sering kita jumpai sekarang, karena banyak korupsi, banyak sogok dan sebagainya. Dan hampir dipastikan tidak hanya di Aceh, mungkin di Aceh sederhana, tapi di mana saja. Bahkan ada orang karena hendak pemilihan telah mempersiapkan siapa yang harus disogok, bagaimana cara mempengaruhi dan sebagainya. Maka dalam hal ini kita tidak pernah memihak, memilih. Bahkan saya sendiri dulu, ini pernah ada dua kejadian. Pertama, pemilihan bupati kita tolak karena saya tidak layak menjadi pejabat untuk ini. Karena sering bupati itu lebih cenderung kepada kepada kepentingan. Kalau ibu saya, dulu saya minta pendapat, ibu menjawab, jangan kita mencari pekerjaan yang orang lain merebut-rebutnya. Jadi kita bekerja saja yang sudah biasa, yaitu menjadi guru atau membangun pesantren. Bahkan ini juga kalau kita pernah, kami juga belajar di IAIN, dulu pelajarannya yaitu berkenaan
yang berhubungan dengan hakim, ya. Maka di sana dinyatakan bahwa hakim itu ada 3, 2 ke neraka, 1 ke surga. Bukan 2 orang, bukan 2 kelompok. Jadi bisa saja jumlah orang yang 1 itu hanya berapa orang saja. Yang ke neraka 2, tapi 2 kelompok itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang saya sangat khawatir, sangat takut adalah ketika salah satu yang masuk ke neraka adalah hakim, yang hakim itu tidak tahu apa yang diputuskannya, atau hanya dia mendengar pada orang lain, bukan ilmunya. Maka orang seperti itu juga ahli neraka, walaupun dia benar dalam putusan, tapi tidak menguasai permasalahannya. Nah, jadi kalau demikian, kita menjadi hakim menurut perasaan saya waktu itu adalah sama arti kita berkecimpung sebagai calon-calon neraka. Nah, jadi karenanya ketika kita diminta untuk calon hakim agung, ya, kami menolak, ya, karena diperintahkan, diminta oleh Mahkamah Agung harus ikutlah. Ya, ternyata memang ada, karena dalam diskusi, dalam wawancara kita sering mampu menjawab, maka ketiga tahap lulus kita, tinggal wawancara. Jadi ketika wawancara ada tanda-tanda untuk lulus, saya sudah mulai gelisah. Apakah malam ini saya menjadi calon neraka? Karena apa? Karena juga terasa ilmu kita ini sangat terbatas. Karena dulu hakim pada tahun sekitar tahun berapa? 96 masih seorang hakim agama juga menangani perkara umum, perkara pidana. Maka hampir-hampir kami gelisah, susah, sehingga mundur diri. Jadi tidak mengikuti lagi, karena saya khawatir ini akibatnya sangat besar. Maka ingatlah kepada pesan orang tua. Jadi itulah menghormati orang tua. Sebaiknya janganlah pada hakim. Sementara pada hakim tingkat pertama, tingkat banding ini udahlah dianggap telah dimaafkan, tapi tidaklah untuk berkecimpung ke sana. Ini contoh ini apa? Dari awal kita mempersiapkan, dan ternyata benar bahwa jabatan-jabatan penting itu adalah banyak kiat-kiat yang membahayakan. Nah, seperti sekarang ini bisa saja terpogok dengan tekanan. Kalau saya tidak mudah terpengaruh dengan uang, karena kita bisa mencari uang sendiri. Tetapi yang lebih bahayanya adalah tekanan, supaya harus menolong ini, harus mendukung itu, dan sebagainya. Maka terus terang saya langsung mengalah. Bukan mengharapkan jabatan dengan gaji yang besar, tapi harus melihat risiko. Itu namanya harus pandai memilah-milah mana yang bermanfaat, dan tidak pernah menyesal. Bahkan orang pun tidak tahu kita pernah lulus hakim pada banyak tahap, hanya tinggal pada wawancara. Nah, jadi ini saya maksudkan, ini adalah perhatian kita kepada maslahah dan mafsadah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menghindari hal-hal yang negatif, yang merusak, diutamakan daripada untuk memperoleh yang baik, yang maslahat, yang menguntungkan. Hanya demikian jamaah yang berbahagia, pada malam ini memang ada yang perlu disampaikan karena waktunya sudah habis.
Kami minta maaf, hampir tadi lupa datang ke acara ini, hampir terlambat. Jadi mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.